Pelajaran kedua, belajar nahwu tanpa guru bersama Ustadz Didik Suyadi Hafidhollahu Ta'ala. Bab penjelasan huruf dan tanda fiil. Kami ucapkan selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk menuntut ilmu, dan kita insyaallah akan mempelajari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi yang membahas tentang ilmu nahwu, salah satu cabang dari bahasa Arab. Dan kita kemarin telah sampai pembahasan kepada alamatul ismi, ciri-ciri atau tanda-tanda dari isim. Sebelum kita lanjutkan, maka untuk kita ketahui bersama bahwasanya tujuan utama kita belajar nahwu, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, supaya kita dapat memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara benar. Atau mudahnya kita katakan supaya kita dapat membaca kitab para ulama, kitab Arab, yang banyak di antara kitab para ulama yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Supaya kita dapat mengambil faedah darinya, maka kita mempelajari ilmu nahwu dan cabang ilmu yang lain, misalnya shorof, maka seseorang insyaallah dia dapat membaca kitab para ulama, tentunya dengan kesungguhan, dengan kesabaran, dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam atau ketika beliau mensarah kitab Al-Jurumiyah, di awal-awalnya beliau mengatakan bahwasanya fa inna ilman nahwi ilmun sarifun. Sesungguhnya ilmu nahwu itu ilmu yang mulia, ilmu wasilatin, yaitu berupa ilmu alat, yatawassalu biha ila syai'aini muhimmaini, yang dengan ilmu nahwu ini maka seorang akan menghantarkan seseorang kepada dua hal yang sangat penting. As-syai'u al-awwal, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin melanjutkan, perkara yang pertama, nanti seorang belajar ilmu nahwu maka akan mengantarkan kepada dua perkara atau dua hal yang penting. As-syai'u al-awwalu, perkara yang pertama, fahmu kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fahmahuma yatawaqqafu ala ma'rifatin nahwi. Karena memahami keduanya, memahami Al-Quran dan As-Sunnah, maka ini tergantung dari pemahaman seseorang kepada ilmu nahwu. Semakin seorang itu faham tentang ilmu nahwu, maka insyaallah ta'ala dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia dibukakan kepada pintu untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, dibandingkan dengan orang yang dia tidak faham ilmu nahwu. Rasani, kemudian Syekh melanjutkan, dan yang kedua, iqamatul lisan alal lisanil arabi, yaitu meluruskan lisan atau menegakkan lisan sebagaimana lisannya orang Arab. Maka seorang belajar ilmu nahwu, maka perkataannya, lisannya ketika dia mengucapkan bahasa Arab, maka sebagaimana orang Arab, alladzi nazala bihi kalamullahi azza wajalla, yaitu yang Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab. Lidzalika kana fahmun nahwi amran muhimman jiddan. Oleh karena itu, memahami ilmu nahwu itu merupakan perkara yang penting sekali. Walakinnan nahwa fi awwalihi su'bun wa fi akhirihi sahlun. Maka kita lihat, Syekh rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, walakinnan nahwa, akan tetapi nahwu fi awwalihi su'bun. Ketika belajar di awalnya itu memang susah, memang sulit. Wa fi akhirihi sahlun. Tetapi seorang ketika awalnya dia bersungguh-sungguh
belajar nahwu, maka akhirnya akan terasa mudah baginya. Maka dan dimisalkan bahwasanya ilmu nahwu itu bibaitin min qasobin, seperti rumah yang terbuat dari bambu. Wa babuhu min hadidin, akan tetapi pintunya itu terbuat dari besi. Hadis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya seorang yang belajar nahwu itu seperti ada rumah yang terbuat dari bambu, tetapi pintunya itu terbuat dari besi. Yakni annahu su'bud dukhuli. Maksudnya adalah seorang itu ketika memasuki atau belajar ilmu nahwu itu susah sekali. Susah sekali. Lakin idza dakhalta, akan tetapi jika engkau sudah mampu untuk masuk ke dalam rumah tersebut, mampu membuka pintunya, sahula 'alaika kullu syai'in, maka akan terasa mudah bagimu, ya, segala sesuatunya itu akan lebih mudah untuk kita semuanya. Apabila kita di awalnya sudah bersemangat untuk mempelajari ilmu nahwu dan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu yang pertama, maka insyaallah akan terasa mudah bagi kita semuanya. Walihada yanbaghi lil insani ayyahrisu ala ta'allumi mabadi'ihi hatta yas'ula alaihi al-baqi. Oleh karena itu hendaknya seseorang itu dia bersemangat ala ta'allumi mabadi'ihi, untuk mempelajari awalnya, permulaan ilmu nahwu, hatta yas'ula alaihi al-baqi, sehingga terasa mudah baginya yang lainnya, yang tersisa. Maka tujuan seorang belajar ilmu nahwu disebutkan oleh Syekh ada dua macam. Yang pertama yaitu untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu supaya lisannya itu sebagaimana, yaitu dia mengucapkan perkataan atau berbahasa dengan bahasa Arab yang fasih. Maka ini tujuan belajar ilmu nahwu. Dan beliau Syekh rahimahullah mengatakan bahwasannya seorang ketika dia awal-awal mempelajari ilmu nahwu itu memang terasa susah. Karena seperti apa? Yaitu baitun min qasobin, seperti rumah yang terbuat dari bambu, wa babuhu min hadidin. Akan tetapi pintunya terbuat dari besi. Nah, karena itu pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seorang dia bersemangat ketika meskipun awalnya susah, awalnya sulit, enggak faham-faham, maka dia bersemangat untuk bersabar dan bersungguh-sungguh ketika belajar kitab ini. Dan salah satu kitab yang terasa mudah dan tipis untuk pemula, untuk kita belajar bersama, yaitu kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi. Maka mengapa kita memilih kitab Al-Muyassar? Salah satunya dengan pertimbangan kitab ini sudah banyak digunakan oleh ikhwah-ikhwah semuanya, seperti yang digunakan oleh Umar bin Khattab ketika mengadakan program bahasa Arab untuk pemula, maka mereka menggunakan kitab Al-Muyassar. Dan ini sudah terlihat hasilnya bahwasanya di antara mereka ada ikhwah-ikhwah yang dulunya belum mengenal, belum memahami bahasa Arab, kemudian bahkan sekolahnya dulu sebelum kuliah, misalnya di SMA, bukan berasal dari sekolah yang mengajarkan bahasa Arab, akan tetapi dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dengan anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mereka misalnya kuliah di Jogja, kemudian dikenalkan dengan orang-orang yang bersemangat untuk mengajarkan bahasa Arab, maka mereka bisa belajar bahasa Arab dengannya. Bahkan mereka bisa membaca kitab para ulama, karena ini tujuan utamanya. Oleh karena itu pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita bersemangat, yaitu dengan meluruskan niat kita, meskipun amalannya ringan, akan tetapi apabila kita meniatkan apa yang kita pelajari untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita belajar bahasa Arab supaya kita bisa membaca kitabnya para ulama, kita bisa mengambil faedah darinya, kemudian kita bisa bertakarrub, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil faedah dari kitabnya para ulama. Kemudian kita merasa lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini tujuan kita belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab tadi adalah ilmu wasilah. Dia ilmu alat saja. Mendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita di kitab Muyassar. Kita sampai kepada halaman yang kedua. Hari kemarin bahasanya tentang alamatul ismi. Tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim kemarin kita telah jelaskan bahwasannya tanda isim yang disebutkan di dalam kitab Al-Muyassar ada 4. Yang pertama al-khafdu atau al-jarru, yaitu kasroh. Jadi kata yang di akhirnya dia di kasroh, maka kita katakan dia isim. Yang kedua at-tanwinu, yaitu ditanwin, misalnya rojulun, imro'atun, kitabun atau yang lainnya. Maka yang ditanwin itu merupakan isim. Kemudian yang ketiga al-alifu wal-lamu, alif dan lam. Maka setiap kata yang dia mengandung alif dan lam di awalnya, maka kita katakan dia isim. Misalnya rojulun. Rojulun ditanwin, ketika tanwinnya dihilangkan, kita berikan alif lam padanya, ar-rojulu. Maka kita katakan ar-rojulu isim dengan tanda al atau al-alif wal-lamu. Kemudian yang keempat huruful jarri, dan insyaallah yang ini yang akan kita rinci pada hari ini. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan di sana para ulama menjelaskan bahwasanya ada tanda isim yang lainnya, ada tanda isim yang lainnya, yaitu yang kelima diistilahkan oleh para ulama al-idhofah. Al-idhofah. Ada istilah dalam bahasa Arab yaitu al-idhofah, yaitu menyandarkan satu kata ke kata yang lain. Maka ini namanya al-idhofah. Aslinya berasal dari 2 kata, kemudian digabung menjadi 1, maka inilah yang namanya al-idhofah. Misalkan, kata yang pertama Rasulun, kata yang kedua Allahu. Kemudian disandarkan Rasulun kepada lafaz jalalah Allah, maka menjadi Rasulullahi. Maka ini yaitu gabungan kata Rasulullahi, ini namanya idhofah. Dan idhofah terdiri dari 2 macam. Kata yang pertama itu namanya mudhof, dan kata yang kedua namanya mudhof ilaih. Kedua-dua idhofah maka dikatakan oleh para ulama keduanya isim. Keduanya adalah isim atau kata benda. Meskipun di sana ada mudhof ilaih misalnya yang dia bukan isim, maka dihukumi sebagaimana isim. Maka ciri isim yang kelima yang tidak ada di kitab Muyassar disebutkan oleh para ulama nahwu, ya, salah satunya adalah al-idhofah, yaitu menyandarkan satu kata ke kata yang lain. Yang keduanya itu adalah isim. Kita contohkan misalnya kata yang pertama Rasulun, yang kedua lafaz jalalah Allahu. Maka ketika digabung menjadi Rasulullahi, menjadi Rasulullahi. Kata yang pertama Rasulu itu namanya mudhof, kemudian lafaz jalalah Allahi namanya mudhof ilaih. Maka kita lihat di sini perubahan. Yang pertama Rasulun, kemudian kata yang pertama Rasulun, yang kedua Allahu. Ketika disandarkan, ketika dijadikan idhofah menjadi Rasulullahi, maka di sana ada syarat mudhof. Maka apakah syarat mudhof? Syarat mudhof itu ada 3. Maka kita sebutkan yang pertama 2 saja, yaitu yang pertama bahwasanya mudhof, yaitu kata yang pertama, kata yang disandarkan kepada kata yang kedua, itu syaratnya yang pertama tidak boleh ditanwin. Maka kita lihat yang pertama tadi Rasulun, ketika menjadi mudhof menjadi Rasulu, maka tidak boleh ditanwin. Yang kedua, tidak boleh kemasukan alif lam. Misalnya ar-rasulu disandarkan ke lafaz jalalah Allahu, maka enggak boleh ar-rasulullahi, harus alnya dibuang, Rasulullahi.
Maka syarat mudhof yang pertama dia tidak boleh ditanwin, yang kedua tidak boleh kemasukan al atau alif lam. Ini syarat mudhof. Kemudian yang ketiga, insyaallah akan dijelaskan ketika membahas tentang permasalahan idhofah. Kemudian kita lihat kata yang kedua namanya mudhof ilaih. Mudhof ilaih, kata yang disandari oleh kata yang pertama. Ini namanya mudhof ilaih. Mudhof ilaih yang awalnya tadi dari kata rasulun dan lafaz jalalah Allahu yang dia harokatnya dhammah, maka ketika menjadi mudhof ilaih maka dia harokatnya menjadi kasroh. Harokatnya menjadi kasroh. Maka yang namanya mudhof ilaih itu dia nanti istilahnya harus jar atau khafat ya. Jadi kasroh yang mudahnya, meskipun nanti akan dirinci. Maka ini adalah ciri isim yang kelima. Maka pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri isim yang kelima kita bahas adalah al-idhofah. Dan di sana ada ciri-ciri isim yang lainnya. Insyaallah akan dibahas apabila kita mempelajari kitab yang lebih lanjut. Kitab yang lebih lanjut. Maka pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya jika ada suatu kata yang kemasukan salah satu dari ciri-ciri isim, maka kita katakan, kita hukumi dia sebagai isim. Tidak harus dia kemasukan semua ciri isim. Maka apabila ada kata dia kemasukan salah satu dari ciri-ciri isim, maka kita katakan dia sebagai isim. Kemudian kita lanjutkan ke dalam pembahasan huruful jarri. Halaman yang ketiga di kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi. Wa huruful jarri hiya, dan huruf-huruf jar adalah yang pertama min. Di huruf jar yang pertama adalah min. Min ini artinya dari. Atau para ulama mengatakan bahwasanya fungsi min itu untuk ibtida'ul ghayah al-makaniyah atau az-zamaniyah, yaitu untuk memulai atau untuk pemulaian untuk baik itu tempat ataupun waktu, atau kita artikan mudahnya nanti artinya dari. Untuk perincian tentang arti dari min dan huruf-huruf jar yang lain, maka kita bisa mempelajarinya di kitab-kitab yang lebih lanjut, misalnya di Muyassar 2 atau di kitab Mulakhos. Untuk awal kitab Muyassar 1, maka kita katakan bahwasanya min itu artinya dari. Kita lihat contohnya, penulis Ustadz Aceng Zakaria memberikan contoh min. Contohnya minan nasi, dari manusia. Minan nasi artinya dari manusia. Maka kita lihat huruf jar min ini menyebabkan isim setelahnya dibaca jar atau harokatnya menjadi kasroh. Minan nasi, aslinya min plus an-nasu. Aslinya min ditambah dengan an-nasu. Akan tetapi ketika digabung maka menjadi minan nasi. Yang tadinya an-nasu, karena hukum asalnya kata itu dia awalnya kita katakan di dhammah. Tapi ketika sudah kemasukan, misalnya kemasukan huruf jar, maka dia menjadi kasroh. Minan nasi, atau nanti istilahnya jar atau majrur. Maka minan nasi, an-nasi, dia namanya isim karena kemasukan huruf jar min. Maka an-nasi kita katakan, kita hukumi sebagai isim, ada beberapa tanda di sana. Yang pertama, kemasukan huruf jar min. Yang kedua, dia khafat di kasroh, an-nasi. Dan yang ketiga, an-nasi ada alif lam. Maka ada 3 tanda di sana. Ada 3 tanda. Tetapi kita ingat bahwasanya cukup 1 tanda saja, maka kata tersebut kita katakan isim. Contoh yang lain yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam
minal masjidil haram, dari, kan? Minal masjidil harami, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, atau sampai ke masjidil aqsa. Maka di sini dibaca minal masjidi. Maka al masjidi di sini dihukumi sebagai isim. Kenapa? Kemasukan huruf jar min. Dan al masjidi dibaca al masjidi, bukan al masjidu, bukan al masjida. Kenapa? Karena huruf jar, semua huruf jar, salah satu contohnya di sini min, dia menyebabkan isim setelahnya, kata setelahnya, dia dibaca jar, atau harokatnya nanti salah satunya adalah kasroh. Maka dibaca minal masjidi. Enggak boleh minal masjida atau minal masjidu. Kemudian kita lanjutkan huruf jar yang kedua, yaitu ila. Dalam bahasa Indonesia yang kita katakan artinya ke. Itulah ila. Contohnya dibawakan oleh penulis, ila suki, ke pasar. Ila suki. Maka as-suki ini dihukumi isim karena kemasukan huruf jar ila. Kemudian as-suki dibaca as-suki, harokatnya dia kasroh. Kenapa? Ya karena kemasukan huruf jar. Jadi setiap huruf jar itu menyebabkan isim setelahnya dibaca jar, atau salah satu tanda jar itu harokatnya kasroh. Maka as-suki ini dihukumi sebagai isim. Atau contoh yang tadi surat Al-Isra tadi, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa. Maka dibaca ilal masjidil aqsa. Dibaca al masjidi karena kemasukan huruf jar ila. Artinya ke, atau ya, kalau dalam ayat tadi sampai ke masjidil aqsa. Kemudian huruf jar yang ketiga adalah an. Artinya juga sama dalam bahasa Indonesia, yaitu dari. Contohnya di sini anin nabiyyi, dari an-nabi. Maka dibaca an-nabiyyi karena kemasukan an, huruf jar. Maka an-nabiyyi di sini dikatakan dia sebagai isim. An-nabiyyi itu isim karena kemasukan huruf jar, yaitu an. Maka dia dikatakan isim atau kata benda. Kemudian yang berikutnya yaitu ala. Artinya di atas. Yaitu ala artinya di atas. Atau istilahnya ulama nahwu al-isti'la, menunjukkan arti atas. Contohnya di sini dibawakan oleh penulis alal maktabi, di atas meja. Alal maktabi, dibaca al-maktabi. Maka al-maktabi di sini dihukumi sebagai isim. Mengapa isim? Yang pertama, karena kemasukan huruf jar ala. Yang kedua, al-maktabi ada alif lam. Yang ketiga, al-maktabi itu khafat, di kasrah. Maka ada tiga tanda dalam al-maktabi, untuk al-maktabi. Kemudian fi artinya di dalam. Fi artinya di dalam. Atau istilahnya ad-dzarfiyah. Contohnya fil baiti, di dalam rumah. Fil baiti, maka al-baiti di sini isim karena kemasukan huruf jar fi. Fil baiti. Kemudian kita lanjutkan huruf jar yang berikutnya. Huruf jar yang keenam adalah rubba. Para ulama mengatakan, ulama nahwu, bahwasanya rubba itu memiliki dua arti. Yang pertama artinya banyak, yang kedua artinya sedikit. Di rubba
Jadi yang pertama artinya banyak, yang kedua artinya sedikit. Dan biasanya rubba itu artinya banyak. Contohnya di sini rubba rajulin karimin. Kalau di sini artinya mungkin bisa kita artikan sedikit. Sedikit laki-laki yang karim, yang dermawan. Rubba rajulin karimin. Maka kenapa dibaca rajulin? Karena kemasukan huruf jar rubba. Maka rajulin di sini dihukumi statusnya sebagai isim karena ada tanda sebelumnya, yaitu kemasukan huruf jar rubba. Maka nggak boleh juga dibaca rubba rajulun. Ya. Huruf jar itu menjadikan kata setelahnya menjadi jar atau harokatnya kasroh. Maka rubba rajulin karimin. Kemudian yang perlu diingat untuk masalah rubba, salah satu syarat di antara syarat-syarat yang dijelaskan oleh para ulama nahwu, rubba itu hanya masuk ke isim, istilahnya isim nakiroh. Ya kan? Nanti seolah kita akan bahas, atau mudahnya dia tidak ada alif lam. Rubba itu masuknya ke isim yang nggak ada alif lamnya. Maka nggak bisa masuk rubbar rajuli. Rubbar rajuli nggak bisa. Maka yang bisa rubba rajulin. Rubba rajulin karimin. Karena rubba itu masuknya ke isim nakiroh. Atau kita katakan isimnya itu tidak ada alif lam, nggak ada alnya. Beda dengan contoh-contoh sebelumnya. Atau sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal atas. Betapa banyak, maka rubba di sini artinya banyak. Betapa banyak orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, dia tidak menabatkan dari puasanya illa al-ju' wal atas, kecuali yaitu lapar dan dahaga. Maka rubba shaimin, kita lihat dibaca shaimin, dan shaimin orang yang berpuasa tidak ada alif lamnya. Maka rubba itu masuknya ke isim yang istilahnya nanti nakiroh. Rubba itu masuknya ke isim yang nakiroh, atau kita katakan isim yang tidak terdapat alif lam di sana. Atau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadisnya Ummu Salamah ketika menjelaskan tentang akan turunnya fitnah pada malam hari ini, ketika pada malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun kemudian mengucapkan subhanallah, madalladzi anzala rabbukum minal fitan. Fitnah apa yang pada malam hari ini akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan perbendaharaan apa, kebaikan apa yang pada malam hari ini akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang yang berada di dalam rumah atau para suami untuk membangunkan istrinya untuk melaksanakan sholat. Kemudian beliau mengatakan, rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Betapa banyak orang yang dia ketika di dunia itu berpakaian, tetapi ketika di akhirat dia ariyah, tidak berpakaian. Maka di sini rubba kasiyatin, maka dibaca kasiyatin karena kemasukan huruf jar rubba, dan kasiyatin dia tidak ada alif lamnya. Maka sekali lagi bahwasanya rubba itu termasuk huruf jar yang masuknya ke isim, istilahnya nanti kita akan masuk ke pembahasannya insyaallah, isim nakiroh, isim yang enggak terdapat di sana alif lam. Maka rubba itu bisa artinya banyak atau sedikit. Artinya bisa banyak atau sedikit. Atau sebagaimana perkataan Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala yang hendaknya kita pahami, yaitu rubba amalin sohirin tukabbiruhu an-niyah. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar
karena niatnya. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Dan betapa banyak amalan yang itu kelihatannya besar tetapi menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niatnya. Maka ini menunjukkan pentingnya niat untuk amalan seseorang. Pentingnya niat yang benar untuk amalan seseorang. Maka hendaknya seorang itu mempelajari tentang permasalahan ikhlas, kemudian dia berusaha bersungguh-sungguh untuk mengikhlaskan setiap amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan dirinya sebagaimana orang-orang yang ikhlas. Maka ikhlas itu membutuhkan belajar, membutuhkan kesungguhan, membutuhkan perjuangan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dan muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan huruf jar yang berikutnya yaitu al-ba'u. Ba. Ketika masuk dalam kalimat maka nanti bunyinya bi. Maka para ulama nahwu membuat kaidah apabila kata tersebut cuma terdiri dari satu huruf, maka kita sebutkan namanya. Enggak boleh kita katakan bi, tapi kita katakan al-ba'u. Akan tetapi apabila dia terdiri lebih dari satu huruf, maka bisa kita membacanya. Misalnya ila ada 3 huruf, aan ada 2 huruf, ain sama nun. Maka kita baca bukan al-ainu wan nunu, ya, tapi kita katakan an. Tetapi apabila dia satu huruf, misalnya bi, bunyinya bi, tapi kita katakan al-ba'u, ba. Artinya dengan. Artinya dengan. Contohnya di sini dibawakan oleh penulis bil kolami, dengan kolam, pena. Bil mirsami, dengan mirsam, ya, alat untuk menggambar. Maka al kolami dihukumi isim karena dia kemasukan huruf jar. Mirsami dihukumi isim kemasukan huruf jar. Selain itu ada alif lam dan mereka di kasroh. Kemudian yang berikutnya al-kafu, kaf. Fungsinya untuk at-tasbih, penyerupaan, artinya seperti. Contohnya kal-komari, seperti bulan. Maka dibaca al-komari karena kemasukan kaf. Maka kita lihat ketika di kalimat dia bunyinya ka. Tetapi ketika kita katakan apa ciri huruf jar yang ke-8, maka namanya adalah al-kafu. Tidak dikatakan ka, tapi al-kafu, kaf. Kata-katakan hurufnya, bukan bunyinya ketika dia masuk dalam kalimat. Kal-komari, seperti bulan. Kal-asadi, seperti singa. Misalnya ada kalimat laila kal-badri. Laila itu seperti bulan, atau aliyun kal-asadi, Ali seperti singa. Maka al-asadi, al-komari, al-badri ini semuanya isim karena kemasukan huruf jar al-kafu, kaf. Dan yang terakhir yang disebutkan oleh penulis kitab Al-Muyassar yaitu al-lam, lam. Artinya salah satu arti dari lam adalah milik, untuk kepemilikan, al-milk. Contohnya lillahi, hanya milik Allah. Misalnya dalam ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Lillahi, dibaca lillahi, bukan lillahu, bukan lillaha. Karena huruf jar lam ini menyebabkan isim setelahnya dibaca jar yang harokatnya kasroh. Li rasulillahi, maka li rasulillahi, milik Rasulullah atau untuk Rasulullah. Maka dibaca mana yang isim dalam kalimat li rasulillahi, maka kita katakan rasuli, dia isim, tandanya adalah kemasukan huruf jar lam.
Kemudian kenapa dibaca rasuli, bukan rasulu, bukan rasula? Karena kemasukan huruf jar lam juga. Karena setiap huruf jar itu menyebabkan isim setelahnya dibaca nanti harokatnya mudahnya kasroh, meskipun tidak semuanya. Kemudian kita lihat rasulillahi. Kenapa lafaz jalalah Allah dibaca Allahi, enggak rasulillaha, enggak rasulillahu? Maka kita katakan sebagaimana, yaitu ketika kita sedikit membahas tentang masalah idhofah. Maka lafaz jalalah Allahi di sini sebagai mudhof ilaih. Kata kedua yang disandari oleh kata yang pertama yaitu rasuli. Maka ini lafaz jalalah Allah itu namanya mudhof ilaih. Maka enggak boleh dibaca li rasulillaha, li rasulillahu atau yang lainnya. Maka li rasulillahi. Maka demikian huruf-huruf jar yang ada di kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi. Yaitu yang pertama adalah min, artinya dari, ila ke an, artinya dari, ala itu di atas, fi di dalam, rubba artinya bisa banyak atau sedikit, maka dilihat konteks kalimatnya. Dan rubba itu masuknya ke isim nakiroh, isim yang tidak terdapat alif lam di sana. Kemudian yang berikutnya al-ba'u, al-kafu dan al-lamu. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke pembahasan anwa'ul kalimah. Jenis-jenis kata yang kedua yaitu al-fi'lu. Pembahasan isim, tentang definisi isim, kemudian ciri-ciri isim, kemudian perincian dari huruf jar sudah selesai, alhamdulillah. Kita masuk ke anwa'ul kalimah. Jenis-jenis kata yang kedua yaitu al-fi'lu, fi'il. Jenis kata yang kedua adalah al-fi'lu. Apa yang dimaksud dengan fi'il? Penulis mengatakan al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'nan wakturinat di zamanin. Yang namanya fi'il adalah suatu kata kalimatun. Maka ini ditanwin. Maka kalimatun di sini isim. Ya kan? Kalimatun, ya, ada kata yang dia ditanwin. Maka kalimatun di sini dihukumi sebagai isim. Apa tandanya? At-tanwinu, tanwin. Al-fi'lu huwa, fi'il adalah kalimatun dallat ala maknan. Demikian juga maknan, yaitu suatu kata yang menunjukkan atas suatu makna waktu rinat di zamanin, dan dia terkait dengan waktu. Maka dalam definisi fi'il yang dijelaskan oleh penulis, apabila kita lihat yang pertama al-fi'lu. Al-fi'lu ada alif lam. Tadi kita katakan apabila kata itu terdapat alif lam di sana, maka dia dihukumi isim. Maka kata al-fi'lu di sini dia adalah isim yang tandanya alif lam. Huwa kalimatun, dia adalah kata. Kalimatun juga namanya isim karena ada tanwin. Dallat ala maknan. Ala maknan. Maka maknan juga kita katakan dia sebagai isim karena kemasukan huruf jar ala. Yang kedua karena dia di tanwin. Waktu rinat di zamanin, dan dia terkait dengan waktu, baik waktu sekarang, akan datang atau lampau. Maka inilah fi'il. Apa bedanya dengan isim? Kalau isim kemarin definisinya kalimatun dallat ala maknan walam tuktaron di zamanin. Kalau isim itu tidak terkait dengan waktu, dengan salah satu waktu tertentu. Tapi fi'il itu terkait dengan waktu tertentu. Misalnya waktu sekarang itu apa, waktu lampau apa, yang akan datang itu apa. Maka kita lihat di zamanin. Zamanin di sini kemasukan al-ba'u. Dan ba tadi kita katakan dia termasuk huruf jar. Maka zamanin itu juga dihukumi sebagai isim. Apa tandanya? Kemasukan al-ba'u. Yang kedua dia ditanwin, dan yang ketiga dia khafad, di kasroh. Maka di zamanin, zamanin dia kita katakan isim karena tiga tanda. Mislu, contoh kataba.
Ini contoh fi'il. Yang pertama adalah kataba, artinya telah menulis. Qara'a, telah membaca. Maka ini menunjukkan dia terkait dengan waktu lampau. Jadi kataba itu artinya telah menulis, qara'a artinya telah membaca. Kemudian yaktubu artinya sedang menulis. Maka ini waktu sekarang. Nanti seolah akan dirinci ini apa namanya fi'il. Ada macam-macam fi'il. Yaktubu artinya sedang menulis. Yaqra'u sedang membaca. Kemudian uktub, tulislah. Maka ini perintah. Maka perintah pelaksanaannya setelah orang tersebut memerintahkan. Maka ini menunjukkan waktu yang akan datang. Jadi perintah uktub, tulislah, maka ini terkait dengan waktu yang akan datang. Iqra, bacalah. Ini juga terkait dengan waktu yang akan datang. Maka ada 3. Misalnya kataba bisa berubah menjadi yaktubu, bisa berubah menjadi uktub. Nanti insyaallah akan dibahas masalah ini. Intinya bahwasanya ini semuanya fi'il. Kenapa kita katakan fi'il? Yang pertama dia kalimatun dalat ala maknan. Misalnya kataba, ini suatu kata yang menunjukkan makna tertentu, maknanya menulis, kataba. Dan kataba ini yaitu dia waktu rinat di zamanin. Dia terkait dengan zaman, yaitu zaman kapan? Al-madi, waktu lampau. Jadi waktu lampau. Kemudian misalnya yaktubu. Yaktubu, kenapa kita katakan fi'il? Yang pertama dia kalimatun dalat ala maknan. Dia suatu kata yang menunjukkan atas suatu makna. Dan yaktubu ini terkait dengan waktu hal, waktu sekarang. Waktu sekarang. Kemudian uktub juga sama. Dia kalimatun dalat ala maknan waktu rinat bi zamanin. Zaman kapan? Istiqbal, yang akan datang. Maka ini kita katakan dia sebagai fi'il. Nah, kalau susah, ya kan? Oleh karena itu penulis menunjukkan ciri-cirinya. Ya. Kalau susah dari definisinya, maka kita lihat cirinya. Alamat fi'ilnya itu apa? Maka kita lanjutkan alamatul fi'li hiya, tanda-tanda fi'il. Dia adalah, ini kita bahas tanda-tanda fi'il. Kalau kita lihat dari kata alamatul fi'li, alamatu al-fi'li, susunannya adalah mudhof, mudhof ilaih. Jadi alamatul fi'li, ini kita lihat susunannya adalah kata yang pertama ini namanya mudhof, yang kedua mudhof ilaih. Maka nggak boleh dibaca alamatul fi'la, alamatul fi'lu, nggak boleh. Harus dibaca alamatul fi'li, karena susunannya mudhof sama mudhof ilaih. Maka al-fi'li di sini dia dihukumi isim, alamatu juga dihukumi isim. Tanda-tanda fi'il itu ada 4 yang dijelaskan oleh penulis kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi. Yang pertama adalah qad. Tanda fi'il yang pertama adalah qad. Apa artinya qad? Qad mempunyai beberapa macam arti. Jadi ada maknanya, qad itu memiliki beberapa macam makna. Maka insyaallah kita akan rinci tentang permasalahan qad. Ya, secara umum qad itu artinya, kalau dalam bahasa artinya sungguh. Tapi qad itu bisa memiliki beberapa arti. Intinya bahwasannya jika ada kata kemasukan qad, maka kata tersebut merupakan fi'il, merupakan kata kerja. Contohnya di sini dijelaskan atau ditulis oleh penulis kitab Muyassar, qad qamatis sholatu. Segera akan didirikan sholat. Qad qamatis sholatu. Maka di sini ada qad
Kemudian qomat. Maka qomat di sini dia dihukumi sebagai fi'il. Apa tandanya? Kemasukan qad. Maka qomat itu fi'il, tandanya adalah kemasukan qad. Kemudian qomat ini dia fi'il dan dia aslinya menunjukkan waktu lampau, atau istilahnya tadi waktu lampau adalah waktu al-madi, adalah fi'il madi. Maka sedikit kita rinci tentang permasalahan qad. Jadi fi'il, kata kerja itu ada 3 macam. Ya, sebelum kita masuk qad, kata kerja itu nanti seolah akan dirinci, yaitu ada 3 macam, yaitu kata kerja atau fi'il itu kan terkait dengan waktu, dan waktu itu ada 3. Waktu sekarang, akan datang, dan waktu lampau. Kalau waktu sekarang, fi'il yang terkait dengan waktu sekarang itu nanti namanya fi'il mudhari. Jadi al-fi'lu al-mudhari'u. Kemudian kalau fi'il tersebut terkait dengan waktu lampau, maka namanya al-fi'lu al-madi, fi'il madi. Kemudian kalau fi'il tersebut terkait dengan waktu yang akan datang, namanya fi'lul amri, fi'il amr, perintah. Dan perintah itu pelaksanaannya setelah orang yang memerintah, maka dia waktunya yang akan datang. Dan qad itu masuknya hanya ke 2 fi'il nanti. Jadi qad itu tanda khusus untuk 2 fi'il. Fi'il apa? Yang pertama fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari. Insyaallah kita akan bahas masalah fi'il madi dan fi'il mudhari. Tapi karena kita di sini membahas tentang qad, maka kita jelaskan sedikit tentang fi'il madi dan fi'il mudhari. Intinya fi'il madi itu menunjukkan waktu lampau. Fi'il mudhari menunjukkan waktu sekarang. Fi'il amr nanti menunjukkan waktu yang akan datang. Dan qad ini tanda khusus untuk fi'il madi. Ada istilahnya, maka kita ingat, ada dalam bahasa Arab ada istilah, dalam nahwu ada istilah fi'il madi, menunjukkan waktu lampau. Qad itu bisa masuk ke fi'il madi dan fi'il mudhari. Dan qad tidak bisa masuk ke fi'il amr. Yang pertama, qad apabila masuk ke fi'il madi, dijelaskan oleh para ulama, qad apabila masuk ke fi'il madi, maka afadat at-tahqiqa au at-takribah. Maka memberikan arti at-tahqiq, untuk menguatkan. Artinya sungguh. Ini arti yang pertama, qad apabila masuk ke fi'il madi. Yang kedua artinya at-takrib, dekat. Dan contoh yang dibawakan oleh penulis kitab Muyassar, qad qamatis sholatu. Qad di sini masuknya ke qomat. Qomat itu fi'il madi, menunjukkan waktu lampau. Dan qad di sini masuk ke qomat, tetapi memiliki arti at-takrib, dekat. Artinya bukan sholat itu sudah didirikan, tapi apa? Sholat itu akan dilaksanakan. Ini artinya akan atau segera akan dilaksanakan. Maka qad qamatis sholatu artinya segera akan ditegakkan atau dilaksanakan sholat. Maka qad di sini artinya at-takrib. Kenapa at-takrib? Karena dia masuk ke fi'il madi. Contoh yang masuk ke fi'il madi yang memiliki arti at-tahqiq, artinya sungguh, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mu'minun. Kita hafal semuanya insyaallah. Qad aflahal mu'minuna, ya kan? Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Qad aflaha al-mu'minuna. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Maka qad masuk ke aflaha. Aflaha, maka kita katakan dia sebagai fi'il. Kenapa fi'il? Karena kemasukan qad. Dan qad itu tanda khusus untuk fi'il. Fi'il apa aflaha? Kita katakan fi'il madi, ya. Nanti insyaallah kalau kita belajar shorof akan tahu aflaha itu fi'il madi. Qad aflaha al-mu'minuna. Maka qad di sini artinya bukan at-takrib, bukan dekat, tapi dia memiliki arti at-tahqiq, artinya sungguh. Ini salah satu contohnya. Kemudian qad apabila masuk ke fi'il mudhari,
juga memiliki dua arti. Qad apabila masuk ke fi'il mudhari juga memiliki dua arti. Jelaskan oleh para ulama, artinya at-taklilu atau at-takfiru. Bisa memiliki arti at-taklil, sedikit, atau artinya at-takfir, banyak. Jadi artinya bisa sedikit atau banyak, ya, kebalikannya. Dilihat dari mana? Maka kita lihat konteks kalimatnya. Misalnya contohnya, qad yasduku al-kadubu, ya. Al-kadubu itu artinya orang yang banyak atau hobinya itu berdusta. Orang yang banyak berdusta. Qad yasduku al-kadubu. Maka qad di sini masuknya ke fi'il mudhari, yasduku. Nanti insyaallah akan dijelaskan dalam pembahasan fi'il mudhari. Kita dengarkan saja bahwasanya ini yaitu perincian makna qad apabila masuk ke fi'il mudhari. Qad yasduku al-kadubu. Maka qad di sini artinya sedikit, ya. Sedikit orang yang biasanya berdusta itu kok ngomongnya itu jujur. Kenapa artinya at-taklil? Ya, karena kalimatnya yang berbicara itu al-kadub, orang yang biasa berdusta. Misalnya diganti qad yasduku as-sadiku atau as-sadiku, maka kita katakan qad di sini artinya at-takfir, artinya banyak. Kenapa? Karena yang berbicara itu orang yang jujur. Kalau orang itu jujur, maka biasanya perkataannya juga jujur, juga benar. Maka di sini qad itu artinya bisa, kalau dia masuk ke fi'il mudhari, artinya bisa banyak atau sedikit. Maka demikian perincian tentang masalah qad. Pendengar radio Muslim dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi qad itu bisa masuk ke fi'il madi menunjukkan waktu lampau, atau masuk ke fi'il mudhari menunjukkan waktu yang akan datang. Apa artinya qad apabila masuk ke fi'il madi? Memiliki dua arti. Yang pertama at-takrib, menunjukkan artinya dekat, contohnya qad qamatis sholatu. Yang kedua artinya at-tahqiq, yaitu untuk menunjukkan artinya nanti at-tahqiq, menguatkan, artinya sungguh. Qad aflahal mu'minun, qad aflaha man zakkaha. Maka ini semuanya artinya sungguh. Kemudian qad apabila dia masuk ke fi'il mudhari memiliki dua arti yang kebalikannya, yaitu at-takfir dan at-taklil. Maka dilihat konteks kalimatnya, yaitu banyak atau sedikit. Kemudian kita masuk ke alamat fi'il yang kedua, yaitu as-sinu, sin. Sin dikatakan oleh para ulama, ya namanya harfut tanfis, huruf tanfis, untuk menunjukkan yang akan datang. Ini sin. Maka contohnya sayad habu, artinya dia seorang laki-laki akan pergi. Sayad habu. Maka yadhabu itu memiliki arti. Sebenarnya yadhabu tadi adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan waktu hal, sekarang. Maka arti fi'il mudhari itu sebenarnya adalah waktu sekarang. Kemudian kemasukan sin, huruf tanfis, ini menunjukkan menjadi waktunya akan datang. Sayadhabu, dia akan pergi. Dia akan pergi. Maka yadhabu ini kita katakan dia fi'il. Apa tandanya? Tandanya kemasukan sin, sayadhabu. Sayarji'u, dia seorang laki-laki akan kembali. Sayarji'u, akan kembali. Maka yarji'u ini namanya fi'il karena kemasukan sin. Dan sin ini tanda khusus untuk fi'il mudhari. Kalau qad itu bisa masuk ke fi'il madhi dan fi'il mudhari, dan nggak bisa masuk ke fi'il amr, ya kan? Kalau sin ini masuknya hanya ke fi'il mudhari, memberikan makna akan, waktunya itu dekat, akan datang, ya. Maka kalau orang mau mengatakan misalnya yusolli Zaidun,
Iya kan? Zaid sekarang sholat. Yusolli Zaidun. Yusolli itu fi'il mudhari. Tapi kalau kemasukan sin, sayusolli Zaidun. Zaid akan sholat. Zaid akan sholat. Perbuatan sholatnya itu belum dilakukan. Maka yang dijelaskan oleh para ulama, arti fi'il mudhari sebenarnya dia menunjukkan waktu hal, bukan hal dan istiqbal. Fi'il mudhari itu memberikan waktu yang akan datang apabila kemasukan sin. Yang ketiga adalah saufa. Maknanya sama dengan sin, tetapi waktunya itu relatif lebih lama jika dibandingkan dengan sin. Itu adalah saufa. Contoh saufa ta'lamuna, kelak mereka akan ta'lamun, akan mengetahui. Maka saufa ta'lamuna, maka di sini ta'lamuna kita katakan dia fi'il. Kenapa? Karena kemasukan saufa. Jadi ta'lamuna itu adalah fi'il karena dia kemasukan saufa. Dan sin serta saufa ini merupakan tanda khusus untuk fi'il mudhari. Artinya dia tidak bisa masuk ke fi'il madi atau fi'il amar. Untuk pembahasan fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar insyaallah kan dibahas di belakang. Ini hanya pengenalan saja tentang istilah ada fi'il. Ditinjau dari sisi waktu itu terbagi menjadi 3, madi, mudhari, sama amr. Demikian. Kemudian yang keempat, ta'ut ta'nitsi as-sakinatu. Tak ta'nis yang sukun. Yang terakhir untuk pelajaran kita pada pagi hari ini, tanda fi'il yang keempat adalah ta'ut ta'nitsi as-sakinatu. Tak ta'nis yang sukun. Contohnya qalat. Jadi tak ta'nis, ta'nis itu tanda untuk perempuan, as-sakinah yang sukun. Qalat, dia seorang perempuan telah berkata. Qalat, aslinya qala kemudian ketambahan tak yang sukun. Ini namanya tak ta'nis. Menunjukkan yang berkata ini seorang perempuan. Maka kita katakan qalat ini fi'il, apa tandanya? Ada tak ta'nis as-sakinatu. Dahabat, dia seorang perempuan telah pergi. Maka dahabat kita hukumi dia sebagai fi'il karena dia kemasukan tak ta'nis as-sakinah. Dan diingat tak ta'nis as-sakinah ini tanda khusus fi'il madi. Maka nggak mungkin tak ta'nis as-sakinah masuk ke fi'il mudhari maupun fi'il amr. Jadi tak ta'nis as-sakinah itu tanda khusus fi'il madi. Demikianlah pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit pembahasan tentang fi'il. Jadi kita bahas definisi fi'il, kemudian tanda-tanda fi'il. Dan fi'il ditinjau dari waktunya terbagi menjadi 3, fi'il madi menunjukkan waktu lampau, mudhari waktu sekarang, fi'il amr waktu yang akan datang. Kemudian ciri-ciri fi'il, alamat fi'il ada 4 di sini di kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Yang pertama qad. Qad ini bisa masuk ke fi'il madi, bisa masuk ke fi'il mudhari. Kalau masuk ke fi'il madi memiliki 2 arti, tadi sudah dijelaskan. Kalau masuk ke fi'il mudhari juga memiliki 2 arti. Kemudian yang kedua sin. Sin menunjukkan waktu dekatnya suatu kejadian, ya kan? Artinya akan atau segera. Yang ketiga saufa, maknanya sama dengan sin tapi relatif lebih lama. Kemudian yang keempat ta'ut ta'nitsi as-sakinatu, tak ta'nis yang sukun. Jadi sin dan saufa ini khusus masuk ke fi'il mudhari. Kemudian tak ta'nis as-sakinah khusus masuk ke fi'il madi. Kemudian qad bisa masuk ke fi'il mudhari dan fi'il madi. Maka demikianlah pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita atau belajar kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan barokahnya kepada kita semuanya pada pagi hari ini. Ya, kita akhiri pelajaran kitab Muyassar. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.